Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya mau membahas mengenai paku rivet ya. Karena memang ada beberapa rekan yang dari kemarin itu menanyakan mengenai paku rivet jenis baru, yaitu yang modelnya diketok ya. Jadi untuk memasangnya tidak perlu menggunakan tang rivet seperti ini atau alat rivet yang lain, itu tinggal diketok saja. Kemarin saya sudah coba-coba cari di toko online, memang yang pertama agak susah ya nyari model ini karena memang belum terlalu familiar dan belum banyak yang gunakan, jadi yang jual juga masih sedikit. Tapi saya sudah dapat barangnya rekan-rekan ya, ini, dan saya juga belinya tidak banyak karena memang ini harganya dibanding dengan paku rivet biasa yang sering kita pakai, ini yang blind rivet, ini harganya selisihnya banyak ya. Kalau untuk blind rivet ini harganya masih di bawah Rp500 per piece-nya. Kalau yang ini kemarin saya beli dalam 20 piece itu harganya adalah 30.000. Jadi untuk satu piece-nya ini harganya sekitar 1.500. Jadi harganya selisih jauh banget ya. Dan ukurannya yang ada di marketplace kemarin tidak terlalu banyak. Ada yang ukurannya 5, diameter 5 ataupun diameter 6,4 ya. Nah, sebenarnya untuk paku rivet model ketok ini nama umumnya atau nama aslinya adalah frame angkur ya, atau metal frame angkur. Nanti juga kita akan bandingkan bagus mana sih menggunakan rivet ketok ini atau menggunakan blind rivet yang menggunakan alat tang rivet. Baik, sekarang saya tunjukkan buat rekan-rekan detail dari rivet ketok atau frame angkur ini. Baik rekan-rekan ya, seperti ini untuk bentuk dari frame angkur ya, atau rivet ketok. Ini dalam satu paket ini isinya 20, harganya 30.000. Jadi memang lebih mahal, lumayan selisih jauh ya dibanding dengan rivet biasa. Ini kalau kita lihat bentuknya itu lebih pendek dibandingkan dengan paku rivet biasa atau yang biasa disebut sebagai blind rivet. Ini kalau kita lihat dulu ya, ini satu. Kita ambil satu, bentuknya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan bentuk blind rivet, beda ya, beda panjang, beda ukuran. Kalau ini ukurannya saya pakai yang 4 mm diameternya, kalau ini 5 mm. Ini ukuran yang paling kecil ya di toko yang saya beli. Kalau kita lihat ini adalah bagian pinnya. Ini pin nanti akan diketok untuk mengunci dari rivetnya. Kemudian ini adalah bodinya. Ini yang akan mekar nanti kalau di ketok untuk pinnya. Dan di sini di bagian tengah di sini ada belahan ya. Ini 4 garis. Jadi dia nanti akan mekar. Nanti akan kita langsung coba. Kalau dari segi bahan, menurut saya sih sama ya untuk bahannya. Dari ini blind rivet biasa, kemudian ini frame angkur ya, atau rivet ketok. Ini bahannya menurut saya sih sama ya. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita langsung coba pasang saja seperti apa untuk cara pasang dari frame angkur ini. Nah, untuk yang pertama, percobaan pertama kita menggunakan matabur yang ukurannya sama dengan rivet ketoknya ya, yaitu menggunakan yang ukuran 5 mm. Nah, ini kita coba masukkan. Ternyata tidak bisa ya menggunakan ukuran 5 mm mataburnya. Ini kita perbesar 5,5. Nah, kalau 5,5 ini bisa masuk dengan lancar ya, dan agak goyang dikit. Langsung saja kita ketok ya rekan-rekan ya. Ya, 3 kali ketok ya. Tapi ternyata ini bisa melengkung ya untuk hulunya, dan ini kendor rekan-rekan ya, tidak kencang ya. Kita nanti cari tahu kenapa ini kok kendor ya, tidak bisa kencang untuk rivet ketoknya. Nih, longgar banget. Sekarang kita coba di besi plat yang agak tebal ini 2 mm. Kita bur, kita kasih lubang dulu. Kemudian kita masukkan yang baru untuk rivet ketoknya. Kita coba palu. Ya, 3 kali ya rekan-rekan ya. Seperti ini. Bisa kencang ya. Jadi untuk ketebalan di atas 2 mm ini bisa kencang untuk rivetnya. Sekarang kita bandingkan dengan blind rivet biasa ya. Kita coba kencangkan menggunakan tang rivet. Oke, seperti ini rekan-rekan ya, bentuknya memang berbeda. Kalau untuk blind rivet ini dia rapat ke bagian atas, nempel ya. Kalau untuk rivet ketok ini hanya bagian bawah yang mekar. Perbedaannya di situ. Kalau di bagian atas menurut saya sih yang lebih rapi yang rivet ketok ya. Ini tengahnya tidak bolong. Kalau blind rivet biasa bolong.
Baiklah rekan-rekan, sudah selesai ya kita mencoba frame angkor atau rivet ketok. Nah setelah saya coba tadi, memang menurut saya sih tidak sesuai dengan ekspektasi saya juga ya, karena memang kalau lihat di video-video di media sosial itu untuk produk ini kan kayaknya praktis banget pas digunakan ya, tapi ternyata memang dari segi kepraktisannya itu di belakangnya ada beberapa kekurangan ya, yang menurut saya sih kekurangannya lumayan signifikan ya. Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya rekan-rekan ya. Yang pertama untuk kelebihannya dulu ya. Nah untuk kelebihannya ini memang dari segi kepraktisan. Untuk pemasangannya kita tidak perlu menggunakan tang rivet atau alat rivet, jadi kita tinggal ketok saja ini sudah akan terpasang. Jadi praktis banget. Kalau dari segi kepraktisan ini mantap rekan-rekan ya. Tapi untuk kekurangannya ini lebih banyak. Nah untuk kekurangannya yang pertama adalah ini tidak bisa digunakan untuk plat yang tipis. Kita tadi sudah mencoba di holo galvanis dengan tebal 1 mm. Itu tidak bisa kencang rekan-rekan ya. Ini kalau rekan-rekan lihat ini kendor, masih kendor ya. Dan penyok rekan-rekan ya. Waktu kita pukul itu penyok, karena ternyata untuk mengencangkan frame angkor ini atau rivet ketok ini tidak bisa menggunakan pukulan yang standar, harus lebih kencang. Jadi rekomendasi saya kalau mau menggunakan rivet ketok ini, tebal platnya harus di atas 2 mm. Ya 2 mm itu bisa tebal plat 1 itu 2 mm, ataupun gabungan plat yang akan dipasang itu di atas 2 mm. Tentu saja ini tidak bisa kita gunakan untuk di kanal C baja ringan ataupun holo plafon atau holo galvalum ya. Nanti akan tidak kencang ya, karena tipis banget. Untuk kanal C baja ringan itu hanya sekitar 0,7 mm. Untuk holo galvalum itu hanya 0,2 ya. Jadi tipis banget, ini nggak akan bisa kencang. Kemudian untuk rivet ketok ini juga tidak bisa digunakan di plat-plat tipis karena akan membuat rusak dari medianya ya. Tadi kita sudah pasang di holo galvanis dengan tebal 1 mm tuh penyok ya. Apalagi kita menggunakan kanal C baja ringan, kita menggunakan holo galvalum, itu kita ketok langsung penyok semua bahannya rekan-rekan ya. Jadi nggak cocok untuk frame angkor ini atau rivet ketok ini digunakan di baja ringan ataupun holo galvalum, akan merusak dari bahannya. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir adalah dari segi harganya. Kalau kita bandingkan juga memang jauh banget rekan-rekan ya. Untuk harganya itu selisihnya di atas Rp1.000 ya. Ini harganya sekitar 1.500 satunya. Kalau blend rivet ini harganya di bawah Rp500, sekitar Rp150 sampai Rp200. Jadi selisihnya kan di atas 1.000. Kalau kita pakainya cuma 1-2 sih oke, tapi kalau kita membuat project yang kompleks itu butuh rivet yang banyak, itu biayanya akan lebih besar. Jadi menurut saya sih kalau dihitung-hitung, dibanding-bandingkan, tetap lebih worth it kita menggunakan blend rivet saja rekan-rekan ya. Murah walaupun harus menggunakan tang rivet atau alat rivet, tapi ini untuk plat-plat TV juga bisa. Ini lebih worth it sih menurut saya dengan harga yang lebih murah. Oke rekan-rekan ya, seperti itu untuk pembahasan kita kali ini mengenai frame angkor atau metal frame angkor atau rivet ketok. Jadi saya sekarang juga sudah tidak penasaran lagi, dan semoga info ini juga dapat menjadikan referensi buat rekan-rekan yang sedang penasaran dengan rivet ketok seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.